Oke, kali ini saya akan mengerjakan penugasan SK04 dengan materi method. Untuk alur tugasnya sama seperti SK03 kemarin, hanya saja SK03 kemarin dengan menggunakan method. Oke, kali ini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat menggunakan Flowgorithm. Jadi untuk yang pertama, kita nantinya akan menggunakan looping while dengan while sama dengan true. Jadi nanti di akhir akan menanyakan apakah ingin mengulangi lagi. Jika input sama dengan y, maka dia akan true dengan while true dan dia akan mengulangi program dari awal. Lalu jika menginputkan huruf selain y, maka dia akan berubah menjadi false dan akan mengakhiri program dan menampilkan sistem selesai. Oke, untuk di dalam looping while tersebut yang akan menampilkan selamat datang di sistem akademik Vilkom UB, lalu akan mendeklarasikan jumlah mahasiswa untuk menginputkan banyaknya mahasiswa yang akan diproses di dalam program ini. Jumlah mahasiswa, lalu deklarasikan untuk menyimpan nama mahasiswa dengan besaran array atau panjang array sejumlah mahasiswa yang diinputkan sebelumnya. Lalu juga array name dengan banyak atau panjang name array tersebut dengan sejumlah mahasiswa. Oke, menampilkan masukkan nama dan name. Untuk mengisi nama dan name kita menggunakan looping for. Lalu di dalam looping for ini dengan variabel i sama dengan 0 deklarasinya. Untuk di Flowgorithm ini deklarasi i untuk looping for ini di luar persabangan looping for itu sendiri. Dengan variabel i startnya dimulai dari 0, lalu n value-nya sejumlah mahasiswa yang diinputkan dengan dikurangi 1. Kenapa tidak i sama dengan 1? Karena kita akan memasukkan nama mahasiswa indeks ke 0 karena array itu dimulainya indeks ke 0. Jadi kita tetap menggunakan 0 dengan jumlah mahasiswanya dikurangi 1. Oke, input nama mahasiswa ke ditambah indeks i ditambah 1 karena mulainya dari 0. Input nama dan name. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan jumlah mata kuliah dengan tipe data integer. Lalu deklarasi nama mata kuliah dengan besaran atau panjang array sejumlah mata kuliah yang sebelumnya diinputkan. Oke, untuk looping for untuk menginputkan nama mata kuliah dan SKS sama seperti sebelumnya, yang jumlah mata kuliah dikurangi 1 karena i sama dengan 0, output i sama ditambah 1, mata kuliah i ditambah 1, input mata kuliah indeks ke i yang dimana i dimulai dari 0. Oke, untuk selanjutnya untuk menyimpan nilai kita menggunakan array 2 dimensi dengan panjangnya sejumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah. Oke, untuk array 2 dimensi itu sendiri, untuk memasukkan nilai array 2 dimensi kita menggunakan looping for nested. Jadi kita akan menggunakan looping for di dalam looping for itu sendiri. Untuk looping for pertama kita menggunakan i variabel i terlebih dahulu untuk sejumlah mahasiswa dikurangi 1, lalu dia akan menampilkan nama mahasiswa indeks ke i, lalu deklarasikan untuk variabel j untuk looping for di dalamnya
dengan sejumlah mata kuliah. Untuk di dalam looping for jumlah mata kuliah yang akan menginputkan nilai, kita menggunakan while true karena untuk menyeleksi apakah nilai yang diinputkan dalam rentang 0 sampai 100. Jadi jika di luar nilai 0 sampai 100, dia akan menampilkan nilai angka harus di antara 0 sampai 100, dan variable while sama dengan true. Jadi dia akan kembali ke kondisi true dan mengulangi input nilai. Jika nilai sudah berada di dalam rentang atau di dalam 0 sampai 100, dia akan menjadikan while-nya sama dengan false. Jadi dia akan mengakhiri looping untuk menginputkan nilai ini. Oke, setelah menginputkan nilai sudah selesai, kita akan memanggil fungsi yang lain karena materi kali ini adalah method. Jadi untuk soal SK04 ini kita akan membuat 4 method. Jadi untuk method pertama, konversi IPK, dia fungsinya untuk menentukan nilai bobot nilai yang diinputkan berdasarkan nilai mata kuliah yang diinputkan. Jadi dia akan ditentukan di sini, di fungsi konversi IPK ini, dengan parameter nilai mahasiswa yang diinputkan sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya, konversi nilai huruf hampir sama seperti sebelumnya. Dia akan menentukan nilai huruf berdasarkan nilai yang diinputkan. Jadi kedua metode ini atau fungsi ini dia akan dipanggil untuk ditampilkan di metode satunya lagi. Untuk metode yang lain bernama data akademik, fungsinya untuk menampilkan data-data mahasiswa yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke, di dalam metode main ini sendiri dia akan menampilkan data akademik mahasiswa. Oh ya, untuk parameter yang digunakan ada array nama, array name, array mata kuliah, integer array SKS, array SKS dengan tipe data integer, lalu array nilai, dan juga jumlah mahasiswa dan mata kuliah. Untuk jumlah mahasiswa akan digunakan untuk looping for, dan juga mata kuliah juga akan digunakan untuk looping for nested. Oke, untuk looping pertama, dengan sejumlah mahasiswa dikurangi 1, dia akan menampilkan nama indeks ke i. Setelah itu dia akan hanya menampilkan nama dan name. Setelah itu dia akan mendeklarasikan total nilai dan total SKS yang akan digunakan untuk menghitung nilai IPK yang akan ditampilkan nantinya. Lalu di dalam looping for nested, dengan sejumlah mata kuliah yang diinputkan oleh mahasiswa ini, yang akan menampilkan nama mata kuliah, SKS, nilai, dan nilai huruf. Untuk fungsi nilai huruf ini dia akan dipanggil di dalam fungsi data akademik ini. Dia akan memanggil metode nilai huruf dengan parameter nilai array 2 dimensi, nilai dengan tipe array 2 dimensi. Untuk total nilai akan dihitung di dalam looping ini dan nantinya akan ditampilkan di looping
for di luarnya. Oke, setelah metode data akademik sudah dibuat, maka akan dipanggil di method main. Akan dipanggil di method main. Setelah dipanggil, dia akan menampilkan di dalam apa yang ada di dalam metode data akademik itu. Setelah itu dia akan menanyakan apakah ingin mengulangi lagi. Jika huruf yang diinputkan adalah Y, maka dia akan true dan mengulangi program seperti awal. Jika false, maka dia akan menyelesaikan dan menampilkan sistem selesai. Oke, untuk flowchart seperti itu. Untuk kode programnya di sini saya sudah buat karena akan lama jika membuat dari awal. Untuk kode programnya kurang lebih sama dengan SK03 kemarin, hanya berbeda di penggunaan metode. Jadi untuk menentukan nilai huruf dan nilai bobot, dia akan dipindah ke metode yang lain. Setelah itu akan dipanggil di metode yang satunya, yaitu data mahasiswa, akan dipanggil untuk ditampilkan. Oke, untuk dari awal seperti sesuai dengan flowchart, dia akan menggunakan looping while bernilai true, lalu menginputkan jumlah mahasiswa, lalu deklarasi nama dengan array dengan panjang array sejumlah mahasiswa. Masukkan identitas masing-masing mahasiswa. Dia akan menggunakan looping for untuk memasukkan nama mahasiswa dan NIM. Oke, jadi ini seharusnya kan kurang dari jumlah mahasiswa, karena di flow algorithm dia secara default kurang dari sama dengan, maka di flow algorithm kita mengharuskan jumlah mahasiswa dikurangi 1 agar program berjalan dengan benar. Oke, untuk masukkan jumlah mata kuliah sama seperti sebelumnya dengan menggunakan looping for. Selanjutnya deklarasikan array 2 dimensi untuk menyimpan nilai mahasiswa dengan panjangnya jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah yang sudah diinputkan sebelumnya. Karena array 2 dimensi, kita menggunakan looping for bersarang. Jadi untuk looping for pertama kita akan menampilkan mahasiswa indeks ke I. Setelah itu memasukkan nilai mahasiswa indeks ke I yang sudah di proses di for pertama. Jadi ketika I 0, jadi untuk indeks ke 0 dan J ke 0 untuk mata kuliah pertama. Dan juga di sini juga menanyakan seperti sesuai dengan algoritma ini, dia akan menanyakan apakah nilai 0 sampai 100. Jika di dalam rentang 0 sampai 100, dia akan berhenti. Jika dia di luar rentang nilai ini, maka akan menampilkan nilai angka harus di antara 0 sampai 100 dan mengulangi sampai input yang dimasukkan sesuai. Setelah itu untuk di dalam metode main ini, dia akan memanggil metode data mahasiswa. Setelah memanggil data mahasiswa, akan menampilkan apakah Anda ingin mengulangi program dan menginputkan huruf. Jika huruf yang diinputkan sama dengan Y atau ini seharusnya Y kecil atau Y besar, maka dia akan variabel WH akan bernilai true dan akan mengulangi program dari awal. Untuk metode data akademik, data mahasiswa, dia fungsinya akan menampilkan data-data mahasiswa seperti nama dan NIM. Jadi nama indeks ke I yang dimulai dari 0 dan NIM, dan juga ini deklarasi untuk total nilai yang akan digunakan untuk menghitung
nilai IPK. Oke, untuk for pertama dia akan menampilkan nama dan NIM. Untuk for di dalamnya dia akan menampilkan nama mata kuliah, SKS, nilai, dan untuk nilai huruf, karena nilai huruf sudah ditentukan di metode di luarnya atau di metode lainnya, jadi dia akan memanggil metode tersebut. Setelah itu kita akan menghitung total nilai. Itu untuk total nilai kita akan memanggil metode konversi IPK, yaitu yang ini. Dia akan menentukan berapa IPK atau nilai bobot dikalikan dengan SKS yang diinputkan untuk mata kuliah indeks ke C. Lalu total SKS dia akan menjumlahkan seluruh SKS yang diinputkan. Setelah itu dia akan mendeklarasikan double dengan tipe data double untuk variabel IPK sama dengan total nilai yang sudah dihitung di sebelumnya, yang sudah dihitung sebelumnya. Dia akan dipanggil lagi untuk dihitung total nilai dan dibagi total SKS. Setelah itu dia akan menampilkan variabel IPK yang sudah dihitung sebelumnya. Oke, untuk metode data mahasiswa ini dia fungsinya untuk menampilkan berbagai data yang diinputkan dan menampilkan IPK berdasarkan nilai yang diinputkan. Sekarang kita akan mencoba untuk testing. Oke, masukkan jumlah mahasiswa. Kita akan coba memasukkan 2 mahasiswa. Untuk mahasiswa pertama mahasiswa ke-1 atau I ditambah 1, karena I dimulai dari 0, jadi dia akan menampilkan ke-1. Untuk NIM, nama mahasiswa kedua, selanjutnya kita akan memasukkan jumlah mata kuliah. Kita coba inputkan 2 mata kuliah ke-1, SKS mata kuliah ke-1, selanjutnya mata kuliah kedua, dan SKS mata kuliah kedua. Selanjutnya untuk memasukkan nilai, jadi dia akan menampilkan nilai mahasiswa dan juga ditambah dengan nama mahasiswa indeks ke I atau indeks ke 0 yang pertama. Nah, nilai mahasiswa pertama. Lalu dia akan menampilkan nama mata kuliah dan disuruh menginputkan nilai dengan besaran dengan tipe data double. Nah, setelah itu dia akan memanggil metode data mahasiswa yang fungsinya menampilkan data akademik Vilkom UB ini. Jadi dia akan menampilkan 1 nama mahasiswa pertama dan juga NIM. Lalu untuk mata kuliah pertama yang diinputkan dan juga mata kuliah kedua yang diinputkan, dia juga menampilkan berapa SKS, nilai yang diinputkan, dan nilai huruf yang sudah dihitung atau ditentukan di metode
yang lainnya. Dengan area 3. Oke, kita coba untuk menginputkan huruf Y. Dia akan mengulangi sampai dengan kita menginputkan huruf selain Y, maka dia akan berhenti. Kita coba. Oke, kita coba inputkan huruf selain Y, maka dia akan sistem selesai, dia akan menyelesaikan program. Oke, sekian penjelasan penugasan SK04 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.